Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Pertanyaannya adalah, di dalam makalah disebutkan bahwa tes benar salah memiliki kelemahan. Lalu, bagaimana solusi untuk mengatasi kelemahan tersebut? Nah, untuk mengatasi kelemahan soal benar salah, pembuat soal itu dapat menambahkan pada item benar salah ini dengan koreksi. Di sini peserta didik tidak hanya memilih benar atau salah, melainkan juga memberikan koreksi jika item tersebut dinyatakan salah oleh peserta didik. Nah, selanjutnya saya juga akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8. Pertanyaannya adalah, dari beberapa tes pengembangan objektif yang dipaparkan di dalam makalah tersebut, jenis tes mana yang paling efektif untuk evaluasi pembelajaran? Nah, di sini yang paling efektif untuk evaluasi pembelajaran adalah fill in the blank test, karena fill in the blank test itu melatih kemampuan kognitif siswa yang paling tinggi. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Pertanyaannya adalah, apakah kelemahan dari penggunaan format tes objektif? Menurut kelompok kami, ada beberapa poin kelemahan dari format tes objektif. Yang pertama adalah, persiapan untuk menyusun jauh lebih sulit daripada tes esai, karena soalnya banyak dan harus teliti untuk menghindari kelemahan-kelemahan yang lainnya. Yang kedua, soal-soal cenderung untuk mengungkapkan ingatan dan daya tahan pengenalan kembali saja, dan sukar untuk mengukur proses mental yang tinggi. Yang ketiga adalah banyak kesempatan untuk main hitung-hitungan. Yang keempat, kerjasama antar peserta didik pada waktu pengerjaan soal tes lebih terbuka. Yang kelima, peserta didik sering menerka-nerka dalam memberikan jawaban, karena mereka belum menguasai bahan pelajaran. Yang keenam, memang tes sampling yang diajukan kepada peserta didik cukup banyak dan hanya membutuhkan waktu yang relatif singkat untuk menjawabnya. Yang ketujuh, tidak biasa mengajak peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi. Dan yang terakhir adalah banyak memakan biaya karena lembaran item-item tes harus banyak jumlah pengikut tes. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Kelompok 4 bertanya, dalam pengembangan objek ada benar, salah, dan pilihan ganda. Dari dua tersebut, mana yang lebih efektif dan mengapa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, baik tes benar salah maupun tes pilihan ganda itu sebenarnya sama, masih di dalam tes objektif. Jadi baik kekurangan dan kelebihannya masih terbilang sama. Jadi untuk bisa memilih mana yang lebih baik antara tes benar salah dan tes pilihan ganda, saya lebih memilih tes pilihan ganda, karena menurut saya presentasi mahasiswa dalam menebak itu lebih kecil di pilihan ganda. Soalnya item dari pilihan ganda lebih banyak ketimbang tes benar salah. Terima kasih. Dalam evaluasi pembelajaran, bolehkah kita menggunakan lebih dari satu tes? Jika boleh, mengapa? Jika tidak, mengapa? Baik, terima kasih. Dalam proses mengevaluasi pembelajaran, kita boleh menggunakan lebih dari satu jenis tes. Hal ini karena setiap jenis tes akan menunjukkan hasil kemampuan siswa yang berbeda-beda. Misalnya, pada saat kita masih di sekolah, saat ujian tengah semester maupun ujian akhir semester, kebanyakan guru akan memberikan jenis soal pilihan ganda dan uraian. Dari kedua jenis tes ini kita bisa membandingkan. Pada soal pilihan ganda, tidak melulu siswa bisa memahami maksud dari soal tersebut. Bahkan kebanyakan siswa akan menggunakan insting mereka dalam menjawabnya. Untuk soal uraian, apabila siswa tidak mengetahui materi yang diujikan, mereka tidak belajar, mereka akan kesulitan menjawabnya. Alhasil, mereka akan menuliskan kembali soal tersebut di kolom jawaban. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Pertanyaannya adalah, dalam tes benar salah, siswa diminta untuk menilai pernyataan atau proposisi sebagai benar atau salah. Mengapa tes benar salah masuk dalam kategori tes objektif? Bukankah dalam tes tersebut rentan dengan penilaian subjektif siswa? Mohon penjelasannya. Baik, dalam tes benar dan salah sebenarnya itu menghindari subjektif tersendiri dari siswa. Soalnya kan dalam tes benar salah itu ada beberapa poin yang harus
diperhatikan seperti yang pertama, pernyataan harus jelas benar atau salah. Yang kedua, pernyataan tidak boleh menjadi opini. Yang ketiga, pernyataan itu harus penting. Yang keempat, pernyataan itu harus tidak ambigu. Yang kelima, pernyataan tersebut harus meminimalkan penggunaan kualifikasi. Yang keenam, hindari penggunaan istilah absolut. Yang ketujuh, hindari penggunaan modifikator. Jadi dari proses pembuatannya sendiri itu menghindari opini lain dari siswa, sehingga tes benar dan salah masuk ke dalam kategori tes objektif seperti dalam pernyataan di PPT. Begitu. Terima kasih. Mungkin jika ada tambahan bisa dimasukkan dalam komentar. Terima kasih.